Nah Sobat PTT Lubricants, balik lagi bersama gua Anggade ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang memang sering gua baca ya di media sosial PTT Lubricants ya, terutama di YouTube, yang menanyakan bisa nggak sih pelumas beda merek itu dicampurkan walaupun SAE-nya sama ya mungkin dan formulanya sama ya. Nah karena ada yang beranggapan kalau memang pelumas beda SAE itu bisa dicampurkan jadi satu nih, karena memang biasanya motor kayak motor gue lah ya, CB 150R itu kapasitas pergantian olinya 1,1 liter ya kan. Nah itu biasanya nanggung tuh, nggak semua brand pelumas itu punya kapasitas 1,1 liter. Mungkin kita tadinya pakai brand A, terus kita mau ganti brand B, itu kita masih punya sisa sekian ratus mili. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dicampurin? Karena ada yang bilang boleh. Nah ini mitos atau fakta ya. Sekarang kita akan bahas di video ini. Sebenarnya pencampuran oli beda merek ini dengan spesifikasi yang sama itu berbahaya nggak sih? Karena memang ada juga yang bilang boleh nih kalau dicampurin dengan merek yang berbeda tapi spesifikasi sama. Ya kan, SAE juga sama. Dan ada juga yang bilang kalau campur pelumas bisa cepet bikin kendaraan rusak. Karena kan pelumas itu vital ya. Coba deh kalau memang pelumas itu nggak vital, kita coba kuras pelumas, atau kita nggak usah kasih pelumas di mobil ya kan. Kita nyalain mobilnya, itu pasti bakal hancur mesinnya tanpa ada pelumasan ya. Karena memang sevital itu fungsi pelumas pada kendaraan. Nah, kita akan bahas nih yang mana sih sebenarnya yang lebih terbaik lah ya. Dan di video ini juga gue buka sesi diskusi buat teman-teman yang memang punya pendapat lain atau mungkin punya pengalaman ya. Tapi ini sih dari segi gue mungkin riset ke beberapa orang tentang pencampuran pelumas ini yang beda merek ya. Nah ternyata fakta ilmiahnya pelumas itu setiap pabrikan memiliki formulasi yang berbeda-beda nih. Selain mungkin kita taunya SAE-nya sama ya, tapi setiap pabrikan tuh pasti memiliki formulasi yang berbeda-beda untuk pelumas kendaraan yang mereka buat itu. Jadi misalnya PTT Lubricants nih banyak banget teknologi-teknologi yang disematkan di pelumas yang diproduksi. Misalnya kayak teknologi Evotech atau teknologi yang lainnya untuk memperkuat si pelumas yang ada di dalam mesin ini supaya saat bergesekan itu benar-benar menahan biar besinya nggak kemakan gitu loh. Ini biasanya dari aditif nih. Untuk teknologi-teknologi yang kayak gini tuh biasanya dari penambahan aditif. Nah, inilah yang membuat setiap pabrikan pelumas itu memiliki formulasi yang berbeda-beda. Nah, dan biasanya kenapa ada pelumas yang premium ya dengan harga yang lebih mahal dan ada yang biasa aja ya. Karena begini, pelumas itu ya sama aja kayak masakan ya kan. Misalnya kalau kita mau makanan yang lebih murah, kita bisa makan nasi sama telur atau kerupuk ya kan. Itu mungkin pelumas yang standar lah ya, yang mungkin hanya bisa melumasi aja dan sedikit aditif. Tapi kalau memang kita mau makanan yang premium atau pelumas yang premium, itu mungkin kayak 4 sehat 5 sempurna. Di situ udah ada protein, udah ada buah-buahan, aditifnya ibaratnya protein, buah-buahan, terus vitamin segala macam. Nah, itulah perbedaan antara pelumas premium dan pelumas yang biasa aja. Jadi kita lihat juga dari sisi itu. Biasanya pelumas premium pun ada yang 10W40 dan pelumas yang biasa aja itu 10W40 juga. Nah, kita kalau campurin itu, kita blend dengan sesuatu tanpa pengetahuan. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali itu akan biasa aja gitu. Gak ada efek yang signifikan di awal, tapi kan untuk jangka panjang ya. Karena memang di gua sendiri, gua itu pakai pelumas untuk sekarang ya, gue pakai PTT Challenger Superbike itu 6.500 kilo, dipakai ke Sabang, dipakai ke Timor Leste tanpa pernah ganti-ganti ya. Itu memang mesin gue awet gitu loh. Dan mungkin berbeda kalau
gue melakukan pencampuran dengan pelumas lain karena memang perjalanan gue ekstrim yang selalu gue bilang ya, sehari bisa 800 kilo, bisa 700, 500 satu hari ya. Itu memang motor tetap aman karena memang di situ udah diformulasikan PTT Challenger Superbike untuk kondisi touring ataupun balap ya. Jadi memang aman gitu. Dan misalnya kalau gue campurin dengan pelumas yang lain nih, mungkin formulasinya akan jadi downgrade pelumas yang tadi yang PTT Challenger Superbike itu karena jadi oplosan kan. Dan ketika mungkin bisa kita pakai jalan 10 kilo sehari, oke lah gitu. Tapi kalau kita pakai satu hari 800 kilo, itu yang mungkin kelihatan efek signifikan pada kendaraan kita ya. Mungkin teman-teman yang selama ini pakai campuran-campuran pada pelumas, misal kayak Migor itu melakukan perjalanan singkat lah, mungkin berapa ratus kilo atau 100-200 kilo. Tapi kalau satu hari sampai 800 kilo itu kita nggak tahu ya, karena memang gue pun belum tahu tesnya untuk ke arah situ ya. Maksudnya bisa nggak sih itu dipakai di running engine itu sekian lama gitu, selama berapa ratus kilo dan hasilnya kayak gimana. Nah begitupun pencampuran pelumas yang ada pada pelumas yang berbeda merek nih. Nah analoginya gitu. Dan juga pelumas itu biasanya memiliki standar seperti API, ASEA ataupun JASO ya. Biasanya kalau Jepang JASO, API Amerika, ASEA Eropa. Nah itu biasanya ya kalau kita campur-campur dia akan nggak tahu jadi standar apa gitu kan, jadi standar diri kita sendiri. Mungkin kalau dalam keadaan darurat ya, misalnya kita ada di tengah hutan nih, tengah malam ya kan, kita kehabisan oli, mungkin di bengkel tuh tinggal 2 merek oli yang berbeda dengan kapasitas. Misalnya kapasitas mobil kita 7 liter nih, di sana adanya 4 liter tinggal 2 botol nih. Mungkin dengan case tersebut ya bisa aja gitu kan, bisa aja kita gunakan dalam jangka waktu sementara gitu. Tapi kalau untuk terus menerus itu lebih baik jangan, karena memang tidak disarankan untuk lakukan hal tersebut. Karena pencampuran oli yang dilakukan secara sembarangan lah ya, itu bisa menyebabkan busa, lumpur, rak, ya endapan lah ya. Karena ya tadi 2 bahan yang dicampurkan itu tanpa penelitian bisa jadi akan membentuk senyawa baru kali ya, atau mungkin endapan atau apa kan. Kita kan karena kan pelumas itu pasti setiap brand itu melewati R&D ya, research and development, untuk mengetahui nih ini bakal jadinya gimana di mesin. Nah kan, ini pakai bahan apa yang bagus, ini pakai bahan apa. Nah begitu 2 brand ini dicampurkan, mungkin akan ada reaksi antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya, jadi muncul efek-efek tersebut gitu loh, yang memang berdampak buruk pada kendaraan atau mesin kendaraan kita sendiri gitu. Sekarang kesimpulannya, bisa nggak sih mencampur oli dengan merek yang berbeda? Jawabannya bisa ya kan, tapi nggak disarankan, karena memang jangankan pelumas sama pelumas ya, pelumas sama minyak nabati ya kan, kita campur secara sengaja itu pun bisa gitu loh. Tapi itu nggak disarankan, karena memang tadi balik lagi ya, kita itu udah pabrikan, misal pelumas brand A, brand B, brand C itu mereka punya paten standarisasi lah ke misal kayak JASO, API sama ASEA, ataupun ke merek-merek pabrikan mobil kayak Mercedes-Benz, itu ada sertifikasinya juga untuk menguji apakah pelumas ini bisa tahan di kondisi yang ekstrim gitu ya, kalau udah dapat approval yang tinggi ya. Jadi benar-benar formulasinya dipikirin, karena memang kadang ada kendaraan yang sensitif nih di oli, ada yang vampir oli juga, ada yang fine aja ya kan, mau gimana pun itu balik lagi sih, lebih baik jangan campurkan oli yang berbeda merek. Oke, mungkin sekian pembahasan singkat dari gua, Angga Day. Mungkin next kita akan bahas sesuatu yang lain nih. Kalau kalian mungkin ada request materi atau request video yang mau kita bahas nih, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau memang materinya menarik, kita akan bahas. Oke, thank you yang udah stay bersama gua, Angga Day dan PTT Lubricants. Sampai jumpa di video selanjutnya.